Selamat datang di Badan Kepegawaian Negara. E-Kinerja, DES. Daily Evaluation System merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan pegawai, atasan dan verifikatur dalam membuat, menilai dan memverifikasi sasaran kerja pegawai dalam periode bulanan dan tahunan berdasarkan kinerja harian. Aplikasi ini berbasis web dan menggunakan teknologi yang terus berkembang, dengan harapan dapat berfungsi dengan baik dalam memonitoring kinerja bawahan dalam periode harian, bulanan dan tahunan, mempercepat pelaporan SKP, memastikan pegawai bekerja sesuai dengan tugas jabatannya, meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi, meningkatkan transparansi pelaksanaan penilaian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan SKP dari segi biaya dan waktu, meningkatkan efektivitas proses pelaporan penilaian, mengeluarkan output kinerja yang digunakan sebagai dasar pembayaran tunkin atau TPP, penyediaan data kepegawaian yang berkelanjutan, penyediaan data histori yang bisa dicari. Terdapat 3 langkah utama pegawai dalam mengoperasionalkan aplikasi e-kinerja DES, yaitu menginput target SKP tahunan pada aplikasi, membuat target bulanan, SKP bulanan, berdasarkan SKP tahunan, merealisasikan target bulanan dan tahunan melalui input kegiatan harian SKP. Tata cara penggunaan aplikasi DES. Aplikasi menggunakan alamat ekinerja-tunkin.bkn.go.id. Pada tampilan awal, semua pegawai harus login terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasi. Pada bagian atas terdapat petunjuk manual book penggunaan aplikasi serta daftar pertanyaan dan jawaban penggunaan aplikasi. Terdapat pemberitahuan pegawai terbaik pada sebelah kanan, username dan password pada sebelah kiri untuk login. Setelah login, pilih Daily Evaluation System. Klik masuk ke aplikasi DES. Pada posisi kanan atas, terdapat notifikasi disposisi, nama dan NIP serta jabatan pegawai. Terdapat notifikasi status disposisi dari atasan yang berkedip-kedip. Jika terdapat disposisi tugas dari atasan, maka notifikasi banyaknya tugas disposisi akan tampil pada notifikasi tersebut. Klik notifikasi, maka akan langsung menuju menu status disposisi. Halaman beranda user menampilkan grafik dan dashboard rata-rata kualitas. Grafik yang ditampilkan adalah grafik perbandingan jumlah kegiatan SKP, kegiatan tugas tambahan dan produktivitas pada tahun berjalan. Sedangkan dashboard menampilkan rata-rata nilai SKP bulanan pada tahun berjalan. Untuk melihat profil kepegawaian, setiap pegawai diwajibkan melengkapi data kepegawaian. Caranya, pilih menu lain-lain, pilih Edit Profil. Edit Profil adalah fitur untuk melihat profil lengkap setiap pegawai namun tidak dapat dirubah. Pada Edit Profil yang dapat dirubah adalah data atasan langsung, atasan 2, atasan 3, pangkat atau golongan ruang, dan ubah password. SKP tahunan. Fitur SKP tahunan adalah fitur untuk menginput SKP tahunan atau target kegiatan tahunan yang terdiri dari kegiatan tahunan, kuantitas, satuan kuantitas, kualitas, target penyelesaian dan biaya. Sebelum menginput beberapa hal tersebut, terlebih dahulu user akan membuat periode. Caranya, pilih menu SKP, pilih target dan realisasi tahunan, klik tambah pada posisi kiri atas untuk membuat periode.
Pilih tanggal periode. Setelah melakukan set tanggal periode, kemudian klik simpan. Target SKP tahunan. Untuk menginput target SKP tahunan, pegawai dapat mengklik target SKP pada periode yang dimaksud. Klik tambah untuk menginput atau menambahkan target SKP tahunan. Pilih SKP tahunan atasan jika SKP yang diinputkan terkait dengan SKP atasan Anda. Jika tidak terkait, cukup pilih belum cascading. Input kegiatan SKP tahunan dengan cara mengetik langsung pada form atau dengan menyalin dari tabel butir kegiatan jabatan pada tabel kanan yang secara otomatis akan pindah ke kolom kegiatan tahunan. Gunakan data rencana kerja tahunan sebagai referensi dalam membuat SKP tahunan Anda. Input target kuantitas dan pilih satuan kuantitas. Input target waktu dalam satuan bulan. Input biaya jika terdapat biaya. Setelah melakukan set, kemudian klik simpan. Untuk mencetak, klik cetak pada kanan atas tabel. Pilih lokasi sebagai spesimen hasil cetak, kemudian klik cetak. Realisasi SKP tahunan. Realisasi SKP tahunan berasal dari laporan kinerja SKP yang diisi atau diinput harian atau laporan harian kinerja SKP. Hanya laporan kinerja SKP yang tidak diproses yang masuk sebagai realisasi SKP tahunan. Pada SKP tahunan, pilih realisasi pada sebelah kanan. Pada sebelah kanan tabel realisasi SKP tahunan, pilih input waktu dan revisi target kegiatan. Pada form realisasi SKP tahunan dapat input realisasi waktu, revisi kuantitas, revisi waktu, revisi biaya. Input realisasi biaya dan waktu, kemudian klik simpan. Hasil realisasi dapat dicetak pada kanan bawah. SKP bulanan. SKP bulanan adalah fitur bagi pegawai untuk membuat target bulanan yang akan dicapai sekaligus melihat realisasi bulanannya yang telah dicapai. Caranya, pilih menu SKP, pilih target dan realisasi bulanan. Klik tambah pada posisi kiri atas untuk menginput periode bulanan yang akan diinput target bulanan. Pilih tahun dan pilih bulan yang akan dibuat periode bulanannya. Kemudian klik simpan. Target SKP bulanan. Target SKP bulanan adalah menu bagi pegawai untuk menginput target SKP bulanan berdasarkan SKP tahunan. Pilih pada kolom tabel target SKP bulanan. Klik tambah pada kiri atas. Pilih SKP tahunannya. Tentukan apakah ya terdapat turunan atau tidak. Jika ya, maka secara otomatis kuantitas, kualitas, waktu dan biaya disebel. Sedangkan jika tidak, maka kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dapat diisi. Isi target kuantitas dan pilih satuannya. Pilih waktu dalam satuan hari 1 sampai 31 hari. Isi biaya bulanan. Kemudian klik simpan. Klik cetak untuk melakukan cetak target SKP bulanan pada kanan bawah tabel.
Realisasi SKP bulanan. Realisasi SKP bulanan adalah menu bagi pegawai untuk melihat perkembangan realisasi SKP bulanan sekaligus menginput realisasi biaya dan waktu. Klik pada kolom realisasi SKP bulanan. Untuk menginput realisasi waktu dan biaya dapat dengan cara klik input waktu dan biaya. Input pada pilihan realisasi biaya dan waktu. Kemudian klik simpan. Klik cetak untuk melakukan cetak realisasi SKP bulanan pada kanan bawah tabel. Laporan harian kinerja SKP. Laporan harian kinerja SKP adalah fitur bagi pegawai untuk menginput kegiatan SKP sebagai realisasi SKP bulanan dan SKP tahunannya. Caranya, klik menu laporan harian kinerja SKP. Pilih menu laporan harian kinerja SKP. Untuk memudahkan pada saat ingin menginput laporan harian kinerja SKP, pegawai dapat melihat langsung target dan realisasi bulanan pada bulan tersebut melalui tombol realisasi bulanan yang berwarna hijau pada kiri atas tabel. Klik input laporan harian kinerja SKP pada kiri atas. Pilih tanggal pengisian. Checklist proses. Jika kegiatan yang akan diinput termasuk proses, maka sistem akan membaca sebagai realisasi SKP bulanan saja, tidak digunakan dalam realisasi SKP tahunan. Jika tidak di checklist, maka data input digunakan sebagai realisasi SKP bulanan dan juga data ditarik sebagai realisasi SKP tahunan. Input kegiatan harian SKP. Input kuantitas dan pilih satuan kuantitasnya. Pilih klasifikasi SKP bulanan. Klasifikasi SKP tahunan akan otomatis terisi atau teridentifikasi ketika pegawai sudah memilih klasifikasi SKP bulanan. Kemudian, klik simpan. Status verifikasi didapatkan dari atasan. Status proses akan menampilkan proses, jika kegiatan harian yang diinputkan termasuk proses. Pegawai dapat mencetak laporan harian kinerja SKP per bulan dengan menggunakan tombol cetak berwarna merah pada kiri atas tabel. Pilih bulan dan tahun laporan harian kinerja SKP yang ingin dicetak. Kemudian klik cetak. Laporan harian tugas tambahan. Laporan harian tugas tambahan adalah menu bagi pegawai untuk input tugas tambahan. Tugas tambahan yang diinput akan tampil pada realisasi SKP bulanan dan realisasi SKP tahunan. Pada menu tugas tambahan terdapat dua sub-menu, yaitu tugas tambahan dan laporan harian tugas tambahan detail. Tugas tambahan digunakan untuk menginput nama tugas tambahan beserta SK tugas tambahan tersebut. Caranya, klik menu laporan harian tugas tambahan. Pilih tugas tambahan. Klik tambah pada kiri atas tabel. Kemudian, input tahun, input tugas tambahan dan input nomor SK tugas tambahan. Kemudian klik simpan. Setelah menginput data tugas tambahan, pegawai dapat menginput laporan harian tugas tambahan detail. Laporan harian tugas tambahan detail tidak dapat diinput tanpa menginput tugas tambahan terlebih dahulu. Caranya, klik menu laporan harian tugas tambahan. Pilih laporan harian tugas tambahan detail. Klik tambah pada kiri atas tabel. Kemudian, pilih tanggal, pilih klasifikasi tugas tambahan, maka akan tampil nomor SK yang dimaksud dan input laporan harian tugas tambahan. Kemudian klik simpan. Tindak lanjut bawahan. Tindak lanjut adalah menu bagi bawahan untuk melihat apakah terdapat disposisi tugas dari atasannya. Pada menu tindak lanjut ini, bawahan atau penerima tugas bisa merubah status pekerjaan.
Klik menu disposisi, pilih tindak lanjut. Jika terdapat disposisi, pegawai dapat mengedit atau merubah status pekerjaan. Laporan harian non-SKP. Laporan harian non-SKP adalah menu bagi pegawai untuk input kegiatan yang tidak terkait dengan tugas jabatan ataupun non-SKP. Caranya, klik menu laporan harian kinerja. Pilih laporan harian non-SKP. Klik input pada kiri atas untuk menginput kegiatan harian non-SKP. Input tanggal, bulan dan tahun. Input kegiatan non-SKP atau produktivitas. Input kuantitas dan pilih satuan kuantitas. Input jam mulai dan jam selesai. Kemudian klik simpan. Kreativitas. Kreativitas adalah menu bagi pegawai untuk input kreativitas. Kreativitas yang diinput akan tampil pada realisasi SKP tahunan. Klik menu kreativitas. Klik input pada kiri atas tabel kreativitas untuk menginput kegiatan kreativitas. Input tanggal, bulan dan tahun. Input kegiatan kreativitas. Input kuantitas dan pilih satuan kuantitas. Kemudian klik simpan. Detail kualitas SKP tahunan. Detail kualitas SKP tahunan adalah menu bagi pegawai untuk melihat secara detail nilai kualitas kegiatan bulanan dalam bentuk per kelompok kegiatan SKP tahunan yang akan dirata-ratakan oleh sistem. Kemudian rata-rata kualitas kegiatan bulanan akan digunakan oleh sistem untuk menjadi nilai kualitas pada realisasi SKP tahunan. Klik menu detail SKP tahunan. Pilih user. Pilih tahun, kemudian klik cari. Detail kualitas SKP tahunan dapat dicetak dengan mengklik cetak yang berwarna hijau. Kewajiban atasan dalam mengoperasikan aplikasi e-kinerja Desk, yaitu monitoring dan memberi nilai kreativitas SKP tahunan bawahan, memberi nilai kualitas dan menyetujui SKP bulanan bawahan, memberi nilai perilaku bulanan pada bawahan, melakukan verifikasi laporan harian kinerja SKP bawahan, memberikan disposisi tugas pada bawahan, edit staf bawahan. Edit staf bawahan adalah fitur yang memungkinkan atasan mensortir bawahannya dengan cara mendrop bawahan tersebut. Klik menu lain-lain. Pilih edit staf bawahan. Klik drop pada sebelah kanan tabel untuk melakukan drop bawahan yang dimaksud. SKP tahunan bawahan. SKP tahunan bawahan adalah menu bagi atasan untuk memonitoring perkembangan SKP tahunan bawahan sekaligus menginput nilai kreativitas yang sudah dilakukan oleh bawahan. Klik menu SKP. Pilih SKP tahunan bawahan. Klik pada kolom realisasi untuk melihat realisasi bawahan tersebut. Klik input nilai kreativitas pada kiri bawah tabel untuk melakukan penilaian kreativitas. Isi nilai kreativitas. Kemudian klik simpan. SKP bulanan bawahan. SKP bulanan bawahan adalah fitur bagi atasan untuk melihat realisasi SKP bulanan bawahan kemudian melakukan penilaian kualitas. Klik menu SKP. Pilih SKP bulanan bawahan. Klik nilai kualitas bawahan pada kolom sebelah kanan untuk menampilkan realisasi SKP bulanan bawahan. Klik input kualitas pada kolom sebelah kanan untuk menilai kualitas kegiatan yang dimaksud. Input nilai dan catatan. Kemudian klik simpan.
Setelah dinilai, atasan dapat menyetujui realisasi bulanan bawahan tersebut dengan mengklik tombol approve pada kiri bawah. SKP bulanan yang telah disetujui akan berubah status menjadi disetujui. Pada SKP bulanan bawahan, atasan juga dapat memberikan catatan pribadi pada bawahannya setiap bulan dengan klik pada kolom catatan pribadi. Input catatan pribadi. Kemudian klik simpan. Atasan dapat melakukan rekap dan cetak catatan pribadi yang telah diinput melalui cetak rekap catatan pribadi pada kiri atas tabel. Pilih tahun dan nama bawahan yang akan direkap dan dicetak. Kemudian klik cetak. Nilai perilaku bulanan bawahan. Penilaian perilaku adalah fitur yang memungkinkan atasan untuk memberikan nilai perilaku bawahan dalam periode bulanan. Klik menu perilaku bulanan. Klik nilai perilaku bulanan. Pilih nama bawahan. Pilih tahun berjalan. Kemudian klik cari. Untuk menginput nilai perilaku bulanan dapat dengan mengklik input pada kolom masing-masing bulan. Input nilai pada aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Kemudian klik simpan. Laporan harian kinerja SKP bawahan. Laporan harian kinerja SKP bawahan adalah menu bagi atasan untuk melihat kegiatan harian SKP bawahan yang telah diinputkan kemudian dilakukan verifikasi. Klik menu laporan harian kinerja. Pilih laporan harian kinerja SKP bawahan. Untuk melihat lebih detail mengenai kegiatan harian SKP bawahan yang telah diinput, atasan dapat menggunakan kolom view detail. Pada kolom verifikasi di sebelah kiri atasan dapat memilih penilaian. Sangat baik, baik, cukup, kurang dan buruk, pada masing-masing bawahan. Jika semua bawahan mendapat penilaian yang sama pada periode yang sama, atasan dapat langsung menilai pada pilihan di bawah tabel laporan harian kinerja SKP bawahan. Laporan harian non-SKP bawahan. Laporan harian non-SKP bawahan adalah menu bagi atasan untuk melihat dan memonitoring kegiatan non-SKP bawahan yang telah diinputkan. Klik menu laporan harian kinerja. Pilih laporan harian non-SKP bawahan. Pilih nama pegawai. Pilih periode bulan dan tahun. Kemudian klik cari. Maka akan tampil kegiatan non-SKP bawahan. Disposisi tugas. Disposisi tugas adalah menu yang digunakan oleh atasan untuk memberikan tugas kepada bawahannya. Pada disposisi terdapat batas waktu pengerjaan tugas disposisi. Klik menu disposisi. Pilih disposisi. Klik input pada kiri atas tabel untuk input tugas disposisi. Pilih nama bawahan. Input tanggal disposisi. Input kegiatan yang diberikan terhadap pegawai bawahan. Input waktu pengerjaan, dengan satuan hari. Kemudian klik simpan. Maka secara otomatis tugas disposisi tersebut akan tampil pada halaman bawahan untuk ditindaklanjuti. Atasan dapat memberikan respon terhadap status pekerjaan bawahan dengan cara memberikan status tertentu. Dengan cara klik pada kolom edit status pekerjaan. Pilih status pekerjaan, selesai dilaksanakan, tidak dilaksanakan, dilaksanakan melewati deadline. Kemudian klik simpan. Detail SKP tahunan. Detail SKP tahunan adalah menu bagi atasan untuk melihat SKP tahunan yang dijadikan bawahan sebagai keterkaitan dengan SKP tahunan bawahan tersebut. Pada saat membuat SKP tahunan akan ada opsi keterkaitan dengan SKP tahunan atasan.
Klik menu detail SKP tahunan. Pilih bawahan. Pilih tahun berjalan. Kemudian klik cari. Maka akan tampil detail SKP tahunan bawahan. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kemudahan dalam menggunakan aplikasi DES. Terima kasih.